Sanata'allamu sanata'allamu anil as-salah. Salat itu apa? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada at-ta'rif. Bapak Ibu semuanya ada yang tahu apa makna at-ta'rif? Ini sering sekali kan ya? Iya, Sering Pengertian, muncul nih at-ta'rif di sini nih. pengertian. Artinya itu pengertian. pengertian, pengertian. Pengertiannya apa? Pengertian sholat. Ibadatun lillahi ta'ala zatu akwalin wa af'alin. Nah, kita artikan satu baris dulu ya. Ibadatun, ibadah lillahi ta'ala. Untuk, li di sini artinya untuk ya. Lillahi berarti untuk Allah Ta'ala yang maha tinggi. Zatu akwalin. Zatu di sini artinya memiliki. Akwalin perkataan. Wa. Wa di sini artinya dan. Wa af'alin dan perbuatan. Saya ulangi lagi ya. Zatu akwalin wa af'alin yang memiliki perkataan dan perbuatan makhsusatin yang dikhususkan wa ma'lumatin dan yang diketahui. Tubda'u bitakbiri. Tubda'u di sini artinya yang diawali. Bitakbiri dengan takbir. Watuntaha dan diakhiri bitaslim dengan salam. Seperti itu ya. Kalau misalkan diartikan secara keseluruhan, apa itu pengertian sholat? Sholat itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus dan juga yang sudah diketahui. Maksud khusus dan sudah diketahui itu perkataan dan pergerakannya itu sudah diketahui gitu ya. Sudah dikhususkan dan sudah diketahui. Maksud diketahui itu apa? Diketahui yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sholat, gerakannya itu di luar yang diajarkan oleh Rasul, berarti itu bukan sholat namanya ya. Kemudian, tubda'u bit takbir yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Intinya seperti itu. Admin bisa lanjut, next. Nah, sekarang hadafut ta'allum. Hadafu di sini artinya tujuan, at-ta'allum, pembelajaran. Ini seperti biasa ya. Ini yang pertama hadaful awal. Nah, di sini nih. Hadaful awal, tujuan yang pertama. Al-mufradat, di bagian mufradatnya apa tujuannya? Tata'allamu mufradatin jadidatin. Belajar mufradat baru. Tata'allaku bil mawdu' yang berhubungan dengan tema. Bisyaklin sahih, dengan huruf dan penyampaian yang benar gitu ya. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, al-hadafu tsani at-tajribah. Artinya tajribah di sini praktek ya. Takunu qadiratan. Diharapkan qadiratan kita semua mampu alastikhdami untuk menggunakan al-mufradati, mufradat yang telah kita hafal atau kosakata yang telah kita hafal fi mumarasati tahaddus dalam praktek pembicaraan seperti itu. Nah, di sini saya ingin ini dulu ya. Di sini ada awal dan juga asani gitu ya. Perbedaan awal dengan perbedaan wahid gitu ya. Kalau wahidun satu, isnani dua gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini al awal itu artinya adalah yang pertama. Kalau misalkan wahidun itu satu. Kemudian ini ada nih asani di sini artinya yang kedua. Ya, sebentar. Nah, asani di sini artinya yang kedua gitu ya. Kalau misalkan isnani itu baru kedua. Itu baru nomor dua gitu ya. Seperti halnya kalau di dalam bahasa Inggris, nah, bahasa Inggrisnya satu itu one gitu ya.
Tapi kalau misalkan bahasa Inggrisnya yang ke satu, the first gitu ya. Bahasa Inggrisnya dua itu second, two gitu ya. Bahasa Inggrisnya dua itu two. Tapi yang kedua second. Nah, ini bahasa Arabnya dalam bahasa Arabnya seperti ini gitu. Mungkin next ke admin. Nah, di sini jadwal pembelajaran kita ada bank mufradat, ada juga mufradat ma'as mufradat berserta gambar. Surah itu gambar ya. Kemudian al-asfudz dzihni kalau di dunia pendidikan mungkin ini bisa diartikan sebagai pertanyaan pemantik gitu ya, yang bisa menimbulkan untuk berdiskusi nantinya ke depan. Kemudian lu'lu'ul hikmah al-yaum, kata-kata mutiara, jalsatul rududil fi'li, feedback gitu ya. Ghurfatul ijtima'at, breakout Zoom, nanti kita akan praktek ke situ. Next admin. Nah, di sini al-asfudz dzihni atau bisa dibilang pertanyaan pemantiknya apa? Nah, di sini ada pertanyaan. Saya akan coba tanya ke semuanya ya. Kita mulai dari kata ini dulu, praktek nih. Ma, apa artinya ma? Bisa dibuka mic-nya? Apa Ustaz? Ada yang tahu artinya ma? Apa? Apa Ustaz? Apa? Oke, Apa? betul. Apa? Adnan, artinya apa gitu ya. Sekarang maju ke sini. Alladzi. Nih kata-kata yang sering nih. Alladzi apa artinya? Yang bukan Ustaz. Yang, Alladzi itu yang. yang, Ya, yang. sip. Bagus. Kemudian, nah di sini mungkin ini mufrad baru ya, Bapak lagi. Saya akan bantu di sini. Maladzi tabhasu. Apa yang kamu cari? Tabhasu di sini artinya kamu cari. Maladzi tabhasu. Ilda. Ilda di sini ketika. Ilda ketika ada melakukan as-sholah. Sholah. Nah, ini mungkin nanti bisa kita akan tanyakan ya satu-satu. Maladzi tabhasu anhu ilda ada is-sholah. Apa yang kamu cari ketika melakukan sholat gitu ya. Kita akan coba tanya ke Bu Dewi ya. Boleh dijawab campur gitu ya, campur Arab atau Inggris atau mungkin Arab Inggris lagi. Boleh dicampur Inggris Indonesia gitu ya. Ketika Bu Dewi melakukan sholat kira-kira apa yang dicari sih Bu gitu ya. Bisa di open mic lah. Okay, I want to meet Allah. Oke. To meet Allah gitu ya. Yes. Jadi bahasa Inggris ya. Kalau di Katanya campur Inggris oh, Indonesia. iya. Ya, ya, ya. Kalau bahasa Arabnya mungkin ada yang tahu Bu Dewi? Ya, Ustadz Adnan atau Kamerina. Oh, Ustadz Paujan ini jago. Silakan. Tolong ditranslatein. Apalagi Ini katanya apa Ustadz Adnan? Man ladzi tabhasu anhu inda ada'is shalah? Apa yang Ustadz Adnan cari ketika melakukan sholat gitu ya? Ustadz Adnan. Ustadz Fauzan, Ustadz Fauzan. ingat-ingat barang hilang Ustaz. Ya? Mengingat-ingat barang yang hilang. Oh iya. Iya. Saya suka keingetan juga ya. Kemudian kita coba kalau misalkan Teh Merina, apa yang ketika melakukan sholat, kira-kira apa yang dicari gitu ya? Ketenangan. Atau gimana? Masya Ketenangan. Allah. Nyari apa? Ketenangan. Ketenangan. Oh, sebentar ya, mohon maaf ya, ini mic saya kurang Sambil terdengar. diketik Mungkin, Kamerina, sambil diketik sini aku bantu ketik. oh sudah diketik ya? Ketenangan. Ketenangan. Oh, ketenangan. Oke, ketenangan, mantap, mantap. Al-hudu, ketenangan gitu ya. Ya ini nanti mungkin bisa lebih dipraktekkan secara mendalam nanti ketika kita di breakout Zoom ya. Bisa next kepada admin. Nah, di sini ada mufradat ma'as surah gitu ya.
Yang pertama ada bijanibik, bijanibika gitu ya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini yang di akhir itu tergantung dengan lawan bicara kita ya. Kalau misalkan perempuan berarti menggunakan ki kalau I. perempuan. I, Oke. I. Kalau misalkan laki-laki menggunakan kak seperti yang dicontoh gitu ya. Saya dulu nanti diulangi ya oleh peserta semuanya. Kalau misalkan bahasa Arab diikuti bahasa Arab. Bijanibika. Coba ulangi. Bijanibika. Bika. Oke, Janibika. sekarang yang perempuan. Bijanibiki. Bijanibiki. Janibiki. Oke, artinya apa? Di Di sampingmu. Tapi kalau biasanya kalau orang Arab itu ngomong gitu ya, mereka nggak dibaca harkat yang di akhirnya itu nggak dibaca. Jadi contoh, kalau misalkan mereka ngomong nih, akhirnya itu suka disukunkan. Bijanibik, bijanibik gitu ya. Itu artinya di samping kamu gitu ya. Tapi kalau dalam segi penulisan, untuk membedakan laki-laki dan perempuan, ini diberi tanda K atau Ki gitu ya. Oke, kita lanjut ke al-munabbah. Semuanya Al-munabbah. al-munabbah. Artinya apa? Alarm ya. Alarm. Kalau misalkan pengen bangun tidur biasanya menggunakan alarm kan ya. Kemudian lanjut. Asma'u. Artinya apa? Aku Asma'u mendengar. Mendengar. Kita coba next. Pada admin next. Nah, ini mufradat ma'surah yang kedua. Hayya bina. Nah, di sini artinya ayo ya. Ayo. Nah, orang Arab itu kalau misalkan ngajak ke sesamanya atau ke manusia ke teman-temannya gitu ya. Hayya bina gitu. Atau di ini di azan juga kan suka ada ya. Hayya 'alas shalah gitu ya. Nah, bisa juga pakai yang ini. Hayya bina gitu untuk ngajak. Hayya bina, ayo gitu ya artinya. Kemudian yang kedua, mufradat yang kedua di sini ada kaslanun. Kaslan itu artinya malas. Dan yang terakhir ada mutaakhiron. Mutaakhiron. Di sini Mutaakhiron. artinya terlambat. Kiron. Contoh, misalkan pengen nanya nih ya ke teman kita, temannya itu laki-laki. Dari mana kamu gitu ya? Bahasa Arabnya itu dari mana itu aina. Aina itu di mana? Kunta ditambahkan kunta, aina kunta sehingga artinya itu dari mana kamu gitu ya. Kemudian kalau misalkan jawab limadza mutaakhiron, kenapa terlambat gitu ya. Atau nanti kita akan lihat contohnya di next slide kepada Kak Admin. Silakan bisa di next slide-nya. Nah, di sini mufradat yang mungkin cukup penting dan sering ini yang pertama nih ada aina ya. Aina itu untuk menanyakan di mana ya. Aina itu di mana. Ini jadi kata dasar untuk kita percakapan nanti ya. Tuh banyak ya ada aina juga gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tusolli di sini artinya itu kamu sholat gitu ya. Nah, seperti kita lihat di sini depannya ta. Kalau ta itu identik dengan kamu gitu ya. Kalau misalkan saya itu bukan menggunakan ta, tapi menggunakan Ah. hamzah. Hamzah. Pakai hamzah dan ininya u gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu sholat, tuh soli. Tapi kalau aku sholat, jadi Usul. soli. Kayak niat, soli sunnata zuhri gitu kan. Pakai u ya, karena saya sholat gitu ya. Oke, di sini kita akan coba mengartikan. Aina tusolli. Kira-kira artinya apa? Di mana kamu sholat? Di mana kamu sholat? Di mana Tusolli, kamu sholat? kamu sholat. Nah, ini lanjut ke sini. Sholawatal khomsa. Sholat 5 Khomsa di sini Sholat. artinya apa? Sholat 5 waktu. Sholat Nah, 5 waktu. betul. 5. Sholat 5 waktu.
Nah, kalau misalkan pertanyaannya aina tusolli, di mana kamu sholat? Jawabnya cukup dari usolli gitu ya. Nah, jadi ininya tinggal diubah jadi hamzah. Usolli salawatul khamsi di mana gitu ya. Saya sholat 5 waktu di rumah contoh. Nah, bahasa Arabnya kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan fi. Nah, ini nih kayak gini tulisnya. Fi itu di gitu ya. Lumayan sering soalnya itu. Oke, lanjut. Salawatul khamsu. Ini tadi udah ya. Salat 5 waktu. Aina tusolli sama. Yang nomor 3. Nah, ini ada pola baru lagi nih, teman-teman. Istayqid. Ya. Apa artinya? Bangunlah. Kalau misalkan di Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai kata perintah. Ya, ya gitu. Perintah. Nah, identiknya kata perintah atau cirinya kata perintah itu akhirnya suka disukunkan. Nih. Dan awalnya itu kondisional. Cuman akhirnya itu suka disukunkan kayak gini. Istaikil artinya bangunlah. Nah, di sini ada contoh katanya istaikil mubakkiron. Bangunlah mubakkiron itu pagi-pagi gitu ya. Nah, di sini ada di nomor 4 tuh. Bangunlah pagi-pagi. Nah, jadi izin saya untuk menyimpulkan lagi tadi. Kalau yang kata perintah itu identiknya dengan tanda sukun di akhirnya nih. Di sini nih. Tanda sukun ini. Istaikid. Kita akan lihat ke contoh yang nomor 5. La astatiu. La di sini artinya tidak. Astatiu tidak bisa. Aku tidak bisa nih. Kenapa artinya aku? Karena di sini ada hamzah. Tapi kalau misalkan kamu tidak bisa, kita tinggal ganti saja hamzah ini dengan tak gitu ya. Harkatnya apa? La tastatiu gitu ya. La tastatiu gitu. Aku tidak bisa. Di sini contohnya la astatiu a'malu fil lail. Apa artinya? La astatiu Bekerja di malam tidak hari. bisa. A'malu. A'malu itu nih ada a'malu lagi, ada hamzah lagi. Bekerja berarti ya di sini artinya bekerjanya berarti Bekerja. siapa yang bekerja? Saya, saya yang bekerja. Saya. Karena di sini ada hamzah. Fil lail. Nah, ini fi tadi kata saya yang lumayan sering di sini artinya fi itu di ya. Di fil lail di malam hari. Jadi artinya aku tidak bisa bekerja karena aku bekerja di malam hari gitu. Next admin. Nah, di sini ada nomor 6 tuh ya, a'malu. Artinya a'malu. A'malu itu artinya aku bekerja. Karena kenapa? Di sini ada tanda hamzah. Tapi kalau kamu bekerja, tinggal kita ganti aja awalnya jadi pakai ta. Tak. Jadi ta'malu, Ta'malu. kamu bekerja. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Al-lailu. Ini artinya malam ya. Kalau siang apa? Pak gitu ya. Kalau siang itu an-nahar. Mungkin admin bisa bantu mengetikkan ya supaya ada tambahan kosakata untuk teman-teman semua gitu ya. Pagi-pagi apa pagi-pagi? Mubakkiron gitu ya. Tadi ada ya. Kemudian kita lanjut ke nah di sini lihat. Nomor 8. Simpanlah di sini ya. Berarti ini merupakan kata perintah. Kata perintah. Sehingga di sini tadi seperti yang saya ucapkan, kata perintah itu identik dengan tanda sukun akhirnya gitu ya. Terus kita lihat ke depannya. Kok di sini nggak disukunkan? Ada timbul pertanyaan ya. Kenapa di sini malah ada tanda harkat kasroh? Bukannya di kata perintah itu disukunkan? Nah, di sini ada kejadian yang unik, teman-teman semua. Karena kenapa? Yang asalnya ini disukunkan, terus ketemu di depannya huruf sukun lagi.
Nah, maka kalau dalam bahasa Arab, dua sukun ketemu itu nggak boleh, gitu. Tidak bisa. Cara bacanya jadi sulit kalau misalkan dua sukun ketemu. Sehingga orang Arab itu dalam kaidah bahasa Arab, kalau misalkan ada ketemu dua sukun, maka sukun huruf yang sukun pertama, berarti di sini yang huruf yang sukun pertama itu adalah ain, harus dikasrohkan. Jadi sehingga katanya jadi berubah jadi do'il, do'il gitu ya. Tapi asalnya apa kalau misalkan pengen tahu asalnya itu ya disukunkan gitu ya. Tapi karena ini ada insiden dua sukun yang bertemu, maka si huruf yang pertama itu harus dikasrahkan gitu ya. Jadi do'il munabbah. Artinya apa? Simpanlah munabbah apa di sini nih ada di mufradat ma'asfur. Munabbah itu apa namanya? Alarm. Alarm gitu ya. Do'il munabbah bijanibik. Bijanibik di samping kamu Bisa. gitu. Bisa di samping kamu laki-laki atau kamu perempuan. Tinggal nanti sesuaikan. Nah, di sini ada yang nomor 9. Jayyidun yang artinya bagus. Gitu ya. Contoh kalimatnya. As-salatu fil masjidil jayyid. Saya sholat di masjid ini jayyidun yang bagus. Gitu. Kemudian yang ke-10, yang terakhir. Ba'idun, yang artinya itu jauh. Misalkan, ainal masjid, ada di mana masjid? Terus kita pengen jauh, masjidnya jauh. Al masjidu ba'idun gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan dekat, apa bahasa Arabnya dekat? Qorib. Oh, sorry. Qorib. Aduh, set gini ya. Qoribun. Nah, ini bahasa Arabnya dekat. Qoribun. Kalau jauh, ba'idun. Oke. Bisa next admin? Nah, di sini kita akan langsung mulai praktek ya. Yang pertama kita akan bagi breakout Zoom. Silakan teman-teman semua bisa saling ngobrol gitu ya. Dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti akan dibagi share screen-nya untuk modal percakapannya. Teman-teman semua bisa dikembangkan lagi gitu ya. Atau mungkin ketika nanti di breakout Zoom ada beberapa perkataan yang belum tahu bahasa Arabnya, bisa dicatat dulu nanti mungkin bisa ditanyakan ketika sesi akhir setelah breakout Zoom gitu ya. Next admin. Nah, ini untuk asilatu ghurfatil istima'at. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan di breakout Zoom nanti ya. Saya akan bahas dulu sekilas supaya nanti bisa jadi bahan untuk pembicaraan. Aina tusolli. Di sini aina itu artinya di mana ya? Berarti aina tusolli sholawatil khamsa. Di mana kamu sholat melaksanakan sholat 5 waktu gitu ya. Nah, ini jawabannya usolli gitu ya. Kata kuncinya di sini usolli gitu. Kemudian ini zuhuri ini kedepannya bisa bebas ya. Mau zuhur, mau asar, mau isya gitu. Kemudian yang kedua ainatus sholli ini sama ya. Nah, untuk ini yang nomor 3 ada pola baru teman-teman. Limaza, limaza ini artinya kenapa ya. Limaza ini artinya kenapa. Contoh, kita akan artikan semuanya. Limaza tusallil fajr fil bait. Nah, ini udah kebayangkan ya artinya ya. Nah, Ya. gitu. Limaza kenapa tusolli kamu sholat. Kemudian di sini alasannya la asma'ul adzan. Tidak, aku tidak mendengar adzan. Kenapa aku tidak? Kenapa di sini artinya aku? Lihat, di sini ada hamzah gitu ya. Kenapa kamu sholat La-nya di subuh sini artinya tidak, Jadi, asma'u aku mendengar. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kan aku tidak mendengar al-adzan kayak gitu. Kemudian pola yang sangat sering lagi apa? Di sini ada kata tanya. Hal. Hal itu artinya apa? Gitu ya. Hal tastayqidu mutaakhiron. Nah, di sini ada tak lagi. Apakah kamu bangun terakhir?
apakah kamu bangun telat gitu ya, terlambat gitu mutaakhiran itu. Nah, kalau misalkan jawabannya iya, kita menggunakan na'am ya. Na'am, koma gitu ya. Tinggal ke depannya bebas. Tapi kalau misalkan jawabannya tidak apa? Kita menggunakan huruf la gitu ya. La. Kita menggunakan huruf la gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya hal, jawabannya ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya menggunakan na'am, kalau tidak menggunakan la. Gitu. La. Nah, di sini akhirnya sukun nih. Nah, berarti kalau sukun di sini berarti artinya perintah. Contoh Perintah. istaikid, bangun ya. Gitu ya. Mubakiron, pagi-pagi. Nah, di sinilah astati'u a'malu fil lail gitu. Doain munabbah bijamik. Oke, ini mah. Nah, ini artinya yang nomor ini. Hadhihi artinya ini. Fikrotun, fikiran, thayyibah, bagus. Kalau misalkan diartikan secara keseluruhan, ini ide bagus. Kayak gitu. Ini ide bagus. Jazakallahu Ini khairan. bagus. Terima kasih banyak. Next, admin, ada slide yang terakhir ya. Pak admin, bisa di next slide-nya. Nah, di sini akan dibahas kelas lagi. Haza ini artinya ini. Adzanul asri, adzan asar. Ana usolli. Nah, di sini ana, di sini pakai usolli ya. Kemudian al masjidu baik tadi udah. La, ana bi khair. La artinya tidak. Ana bi khair, saya baik-baik saja. Ini misalnya jawaban, ini bukan pertanyaan ya. Ini bukan pertanyaan, tapi jawabannya. Contoh pertanyaan kayak gini. Hal anta marid? Apakah kamu sakit? Nah, ini jawabnya. La, ana bi khair. Gitu ya. Ini untuk ini jawabannya berarti ya. Jawaban. Nah, ini anta kaslanun. Kamu malas gitu ya. Hadza sahih. Ini benar. Asif. Nah, ini perkataan yang sering banget diucapkan ya di kehidupan sehari-hari. Asif itu artinya maaf. Gitu ya. Kadang suka ketukar. Kalau di Indonesia, maaf itu afwan gitu ya. Padahal afwan itu apa artinya? Untuk balasan, kalau misalkan berterima kasih, bahasa Arabnya itu syukron. Nah, dijawabnya apa? Afwan gitu ya. Afwan. Kayak di kita, terima kasih sama-sama gitu ya. Nah, kalau di Arab, terima kasih, syukron, jawabnya afwan gitu ya. Tapi kalau misalkan minta maaf, karena kesalahan sesuatu, itu pakainya asif. Gitu. Asif. Dan terakhir, ini, ana dzahibun ilal masjid. Saya berangkat. Dzahibun itu berangkat. Ilal masjid, ke masjid. Dan yang terakhir, iltadir. Nih, ada tanda sukun. Berarti ini perintah. Artinya apa? Iltadir. Tunggulah. Gitu. Ana dzahibun ma'ak. Saya berangkat ma'aka bersama kamu. Kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, berarti ma'aki. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat untuk bahan-bahan percakapan. Bisa dipraktekkan langsung di berkat Zoom. Silakan kepada admin mungkin bisa